Pasca banjir bandang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kehilangan tempat tinggal mereka. Pemerintah pun mengambil inisiasi untuk mempercepat pembangunan hunian sementara serta rumah permanen bagi para korban. Pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta data warga yang terdampak dan kehilangan rumah mereka. Bisa yang mana hunian sementara, mana yang bisa juga untuk seterusnya yang buat tetap. Karena ini kan waktu ya, Presiden ingin bekerja dengan cepat, jadi kita saling bahu-membahu aja. Balai di perumahan saya sudah instruksikan, baik di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dirjen kami sudah turun di sana ya beberapa hari ini dan bisa berkomunikasi dengan Pemda untuk bisa mendapatkan masukan dari Pemda atau sebaliknya mengusulkan kepada Pemda. Percepatan relokasi hunian baik sementara maupun permanen merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban bencana Sumatera. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kami tidak punya tongkat Nabi Musa. Ya, ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Ya, ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih. Terima kasih. Cepat gayu. Apa bumbunya? Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok lah ini, Kak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai guna menangani kebutuhan bencana pada 2025 dan 2026. Hal ini menanggapi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyalurkan bantuan 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk tiap provinsi yang terdampak bencana di Sumatera. Usai rapat bersama Komisi 11 DPR RI Senin lalu, Purbaya menjelaskan pemerintah memiliki alokasi rutin dalam APBN untuk penanganan bencana sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyisiran struktur belanja tahun 2026, termasuk kegiatan yang dinilai kurang penting. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Sebelumnya dalam rapat terbatas di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberi alokasi anggaran 4 miliar rupiah per kabupaten kota di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Selain itu, Prabowo juga memberi bantuan 20 miliar rupiah untuk Aceh sebagai daerah paling terdampak bencana. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya.
Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Terkait hal itu, Menkyu Purbaya meminta semua pihak tidak khawatir soal anggaran. Purbaya pastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk terus berinovasi untuk menghadapi perubahan iklim. Tiap kepala daerah pun diminta bekerja sama untuk bersiap hadapi bencana yang mengintai Indonesia. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membuka mata akan bahaya mengintai di Indonesia. Cuaca ekstrim juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana di Pulau Sumatera. Jakarta pun terus berinovasi dan berkolaborasi dengan daerah lain di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Kalau buat Jakarta, kolaborasi dan inovasi itu sudah menjadi hal keseharian. Karena Jakarta nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin menjadi lebih membuat masyarakatnya aman, nyaman, dan membuat masyarakatnya lebih bahagia tanpa kolaborasi. Maka saya membuka diri dalam semua event untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan apapun. Kementerian Dalam Negeri pun terus meminta kepala daerah untuk berinovasi hadapi cuaca ekstrim dan bencana. Tentunya ide-ide yang baik dari pemerintah yang di Jawa ini itu juga bisa menjadi inovasi di luar Jawa dan nantinya akan dikembangkan sehingga inovasi-inovasi di daerah yang di luar Jawa itu akan semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Hanya antar provinsi, kolaborasi dan inovasi antar lembaga negara juga perlu ditingkatkan. Tujuannya supaya bencana alam dan cuaca ekstrim bisa ditangani dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan gedung bertingkat di Jakarta bisa jadi cerobong asap mematikan karena dibangun tanpa standar perlindungan kebakaran. Ditambah lemahnya pengawasan, nyawa jutaan pekerja kini jadi taruhan. Izin komandan, segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas gembang. Ratusan gedung bertingkat di Jakarta menjadi kebutuhan di kota metropolitan. Tapi di balik beton megah berkilat ada ancaman keselamatan bagi ribuan pekerja yang bergantung hidup di dalamnya. Salah satunya ancaman kebakaran. Tak seperti gedung satu lantai, kebakaran di gedung bertingkat bisa merenggut nyawa berkali lipat. Konstruksi vertikal seperti cerobong asap mematikan. Meski titik api berada di lantai berbeda, tapi maut mengintai di setiap lantai. Dalam kebakaran gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat, titik api berada di lantai 1, tapi asap pekat memenuhi 6 lantai di atasnya. Hanya sebagian pekerja lolos dari maut setelah damkar memecahkan kaca dan mengevakuasi pekerja. Sebagian lari ke rooftop dan minta pertolongan. Tapi asap lebih banyak membunuh daripada api. 22 meregang nyawa bukan karena terbakar tapi keracunan asap berbahaya, termasuk racun asap dari terbakarnya baterai ion lithium drone. Peristiwa memilukan di gedung Teradron harus jadi pelajaran berharga bagi penghuni gedung bertingkat di Jakarta. Saat kebakaran, jangan gunakan lift, turun lewat tangga darurat, merunduk bila melewati asap, saat terjebak tutup celah pintu, tunggu bantuan dan beri tanda dari jendela. Selain minimnya pemahaman penyelamatan mandiri, kebakaran di gedung Teradron membuka bobroknya standar keamanan beberapa gedung di Jakarta. Gedung Teradron yang beroperasi bertahun-tahun ternyata tidak memiliki tangga darurat. Hanya ada satu akses tangga keluar masuk gedung yang terkepung asap. Problem utamanya adalah kalau
semuanya mentaati aturan pasti nggak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan yang, kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan gitu. Karena apa? Tangganya kecil banget dan itulah menyebabkan beberapa orang yang nggak bisa turun ke bawah. Padahal aturannya setiap gedung bertingkat harus memiliki standar keselamatan. Tangga darurat yang terbuka, alarm dan detektor asap harus berfungsi. Apar dan hidran diperiksa rutin. Papan evakuasi dan lampu darurat jelas, serta akses mobil damkar tidak boleh terhalang. Sudah ada aturan, tapi kerap diabaikan, ditambah lemahnya pengawasan dan penindakan oleh pemangku kebijakan. Akibatnya, nyawa pun jadi taruhan. Tim Liputan iNews melaporkan.